Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita akan melihat proses pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam proses perumusannya, awalnya ini diajukan rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian dibahas dalam sidang BPUPKI. Apa BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin kamu masih ingat dengan materi kelas 7, di mana kita proses persiapan kemerdekaan itu adalah dengan membentuk Undang-Undang Dasar. Jadi ini dibuat sebelum Indonesia merdeka. Nah, setelah itu rancangan Undang-Undang Dasar tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah sebuah peraturan yang tidak dapat diubah. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini walaupun dibentuk oleh para pendiri negara, ini bisa dirubah karena harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi ada yang tidak boleh dirubah, yaitu bagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang boleh dirubah adalah pasal-pasalnya atau batang tubuhnya. Kita lihat sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disebutkan tata cara perubahan perubahan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Artinya kalau mau mengadakan perubahan, taruhlah misalnya anggota MPR 600, maka harus 200 orang yang mengajukan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Jadi memang dipersulit untuk perubahan Undang-Undang Dasar, tidak mudah. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai sifatnya rigid ya, tidak mudah untuk dirubah. Kemudian setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR anggota MPR. Nah, kalau tadi misalnya kita taruh 600 orang, berarti yang hadir itu harus minimal 400. Kemudian putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 orang dari seluruh anggota MPR. Nah, nanti dilihat nih, kira-kira dia 600 orang, minimal tuh harus 301 yang setuju. Kalau misalnya sama nggak bisa. Jadi harus minimal 50% plus 1 untuk membedakan antara yang setuju dengan yang tidak setuju.
Kemudian yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Lanjut ke ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, penyusunan ketetapan MPR dilakukan melalui 4 tingkatan pembicaraan. Yang pertama, di tingkat pertama yaitu pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. Kemudian di tingkat 2, pembahasan oleh rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum praksi-praksi. Kemudian tingkat ketiganya, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Kemudian hasil pembahasan pada tingkat 3 ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Yang keempat, tingkat keempat yaitu pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan atau komisi panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dari praksi. Nah, untuk tugas kamu hari ini, kerjakan LKS kalian halaman 48 pilihan ganda. Ingat, 48 pilihan ganda. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.